Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anakku 11 MIPA 2? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Semoga kalian bisa selalu menjaga kesehatan ya selama pandemi, karena kan di rumah aja nih, jadi waktu istirahatnya kalian bisa lebih banyak, makan yang teratur, sehingga badan kalian tetap fit dan tidak sakit. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan Ketua Kelas Ibni dipimpin. Baik, Bu, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri, Bu? Ya. Oke, terima kasih Ibni. Hari ini semuanya hadir ya, 15 siswa, alhamdulillah semua hadir. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan review materi di pertemuan sebelumnya ya. Kita main Kahoot dulu. Jadi tadi kita sudah sedikit pemanasan ya terkait materi pertemuan pekan lalu. Nah, sekarang Ibu mau tanya ke Rasinda yang tadi jadi juara ya. Rasinda, kira-kira dua matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan? Jika apa Rasinda syaratnya? Jika memiliki ordo yang sama. Iya, pintar. Sekarang Ibu mau tanya ke Ara. Ara, gimana cara menjumlahkan atau mengurangkan dua matriks, Ra? Disesuaikan yang letak M sama N itu. Iya, betul. Jadi kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan kedua matriks sesuai dengan letaknya yang sama ya. Hari ini kita masih membahas tentang materi matriks bab kedua. Tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan peserta didik mampu menyelesaikan operasi perkalian matriks dengan skalar, menyelesaikan operasi perkalian dua matriks, serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi perkalian matriks dengan skalar dan perkalian dua matriks. Nah, silakan kalian amati dulu permasalahannya. Dari permasalahan tersebut, nanti kalian diminta untuk menyelesaikan menggunakan matriks. Aktivitas hari ini yang pertama adalah silakan kalian buka kembali LKPD yang telah dipublish di Classroom. Lalu yang kedua, diskusikan penyelesaian LKPD bersama teman kelompok. Nah, yang terakhir nanti akan ada perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ini untuk kelompoknya, jadi satu kelompok berisi 5 siswa, ada 3 kelompok. Silakan join, sudah ada 3 room sesuai dengan nomor kelompoknya. Jadi kalau untuk nomor 1 kan pertanyaannya apa tuh? Total pemasukan penjualan kacang ya dari masing-masing kantin. Nah, di situ kan Ibu kasih petunjuk yang pertama kalian buat matriks kacang dulu. Kacang itu kan ke bawah gitu ya. Nah, nanti kalian bikin tuh matriks kacang, matriks 3 kali 1. Isinya 10, 16, 11. Lalu kalian bikin juga matriks harga kacang. Harga kacang kan cuma 1 tuh, 2.000 kan? Berarti nanti akan jadi matriks 1 kali 1. Nanti tinggal dikaliin sesuai dengan jumlah data masing-masing kantinnya, gitu ya. Untuk yang nomor 2, karena yang ditanya adalah total pemasukan harian yang diterima dari setiap kantin. Kalau total pemasukan semuanya dari masing-masing kantin, berarti kalian harus menuliskan semua datanya ya. Jadi data dari kacang, keripik, permen, langsung kalian jadikan dalam satu matriks. Bu, berarti ini kan kacang berarti sama dengan 10, 16, 11 kan 3 kali 1 gitu kan, Bu? Betul. Terus harganya berarti cuma 2.000-nya aja gitu kan, Bu? Iya, jadiin matriks 1 kali 1. Tetap Oke. dikurungin gitu, kayak matriks. Oke. Di kotak yang ketiga baru kamu kalikan. Tapi ingat harus ini ya, matriks 1 sama matriks 2. Jangan kebalik. Matriks 1-nya itu yang kotak pertama, yang 10, 16, 11. Lalu matriks kedua yang sebelah kanannya itu yang 2.000. Halo Bu Marlia, bertemu lagi dengan kami. Ya, oke, udah di mana? Kami sudah di nomor 2.
Wow, coba lihat nomor 1. Nah, betul gitu. Nanti di kotak ketiga, kamu tinggal kaliin tuh matriks 3 kali 3 dengan matriks 3 kali 1-nya itu. Sesuai dengan jenis makanan beserta harganya ya. Bu, ini ngalinnya kayak gini apa di yang 10, 16, 11, 12, 15, 14-nya gitu satu-satu? Jadi di sini kamu tinggal ngaliin tuh. Tadi kan 10 itu adalah kacang di kantin A ya. Terus dikali dengan harga kacangnya yaitu 2.000. Berarti 10 kali 2.000 ditambah Berarti 12-nya juga dikali 2.000 dong? no 12 itu tadi apa? Yang keripik Bu. kan? Oh iya, Ding. Berarti dikalinya sama harga keripik. Jadi nanti di sini, di yang terakhir kalian bisa tulis total pemasukan harian yang diterima dari kantin A sama dengan 90.000 misalnya. Dari kantin B misalnya 10.000, dari kantin C misalnya 50.000. Kayak gitu ya. Di sini kan menambah pemasukan hariannya menjadi 3 kali lipat. Nah, berarti kalau supaya jadi 3 kali lipat kira-kira harus ngapain? Dikali 3. Apanya dikali 3? Yang 6185 sama 70. Terus yang total pemasukannya maksudnya yang hasil dari Iya, 3 kali ini kan? supaya jadi 3 kali lipat, berarti kan nanti yang disetorin itu harus kita kali 3 semua tuh ya. Nah, nanti kalian dapatkan hasilnya 3 dikali berapa ribu, terus 3 dikali berapa ribu dari setiap kantin, gitu ya. Kesimpulannya itu dari keseluruhan. Jadi terkait operasi perkalian matriks. Kira-kira kesimpulannya apa? Selamat datang kembali di main room pelajaran Matif hari ini. Kalian sudah berdiskusi ya tadi selama kurang lebih 15-20 menit. Jadi sekarang saatnya untuk presentasi dari hasil diskusi tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang juga Bu Marlia. Kami dari kelompok 3. Bantu Bu Desi untuk menentukan total pemasukan harian yang diterima dari setiap kantin dengan menggunakan matriks. Jadi untuk kolom pertama, semua setoran hariannya dari kantin A, B, dan C. Untuk kacang, keripik, dan permen, semuanya dijadikan jadi satu dengan orderan kolom 3 kali 3. Lalu kedua, datanya dimasukkan semua dengan orderan kolom 3 kali 1. Dan di kolom yang ketiga, semuanya dikalikan dengan harganya, sehingga hasil penjualan dari kantin A per harinya adalah 61.000, kantin B ada 85.000, dan kantin C ada 70.000. Dapat juga kita simpulkan bahwa matriks berguna dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan dan mengerjakan soal yang berhubungan dengan soal pendataan. Terima kasih Ibni dan Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 selesaikan menggunakan matriks jika Bu Desi ingin mengetahui total pemasukan penjualan kacang dari masing-masing kantin. Kita buat bentuk matriks jadi 10, 16, dan 11 sesuai dengan data yang di sini. Dan soal yang kedua, kemudian tuliskan data dari sebungkus kacang dalam bentuk matriks. Karena harga kacangnya di sini 2.000, kita tulis di sini 2.000. 10, 16, dan 11 dikali dengan 2.000 jadi 20.000, 32.000, dan 22.000. Apa yang dapat disimpulkan dengan matriks dari permasalahan tersebut? Dengan matriks kita dapat menjawab soal-soal yang berbasis data dan mempermudah untuk perhitungan yang berbasis data. Terima kasih Didat atas presentasinya. Kelompok 2, silakan untuk presentasi dan share screen. Lalu berdasarkan isi masukan setiap tahunnya, hasilnya 1.803, 1.243, dan 210. Apakah yang bisa disimpulkan dalam kehidupan manusia matrik berfungsi atau berguna untuk mempermudah mengerjakan atau menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan konkret dan jumlah kenyataan. Biasanya terjadi pada saat. Terima kasih Danu dan Dea. Ibu akan bahas sedikit ya dari presentasi masing-masing kelompok. Tadi di kelompok 3, yang nomor 1 itu perkalian matriksnya terbalik ya. Maksudnya matriks 1 dan matriks 2-nya sebenarnya posisinya harusnya matriks 1 itu yang 3 kali 1, matriks 2-nya 1 kali 1. Karena nanti hasilnya berbeda kalau dia terbalik. Nah, untuk kelompok 1,
Di nomor satunya itu untuk total pemasukan setiap kantinnya tidak perlu dijumlahkan semua ya. Karena kan yang ditanya total pemasukan di kantin A berapa, kantin B berapa, kantin C berapa. Jadi nggak perlu kalian kalikan dijumlahkan seluruhnya. Itu ya untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2, tadi di nomor 1 dan nomor 2-nya tidak dalam bentuk matriks ya, karena tidak ada tanda kurung yang mencirikan sebagai itu sebuah matriks gitu. Jadi kalian hanya menulis data-data saja, tidak ada tanda kurungnya. Nah, nanti tinggal kalian tambahkan. Kemudian untuk nomor 3-nya tadi tidak ada ininya ya, bilangan pengalinya. Jadi 3 dikali matriks berapa. Seperti itu ya. Nanti silakan kalian perbaiki sebelum disubmit di Classroom ya. Oke, Ibu akan tampilkan terkait materi penguatannya. Untuk operasi perkalian matriks dengan skalar, jadi jika K adalah skalar atau bilangan real, dan A adalah matriks berordo M kali N, maka K dikali A sama dengan K dikali setiap elemen dari matriks tersebut. Sehingga contohnya, jika A sama dengan matriks dengan elemen 41 min 82, maka 3A sama dengan berapa? Nah, ini tinggal dikalikan, 3 dikali dengan setiap elemennya. Menjadi 3 kali 4, 3 kali 1, 3 kali min 8, dan 3 kali 2. Sehingga hasilnya menjadi matriks 2 kali 2 juga tetap dengan elemen 12, 3, min 24, dan 6. Kemudian untuk perkalian 2 matriks, jika A adalah matriks berordo N kali M, dan B adalah matriks berordo M kali P, maka A kali B sama dengan matriks A dikali matriks B. Dan di sini kalian bisa perhatikan bahwa matriksnya itu yang M ini harus sama. Ya, ini sama-sama M. Artinya jumlah kolom di matriks yang pertama harus sama dengan jumlah baris di matriks yang kedua, sehingga matriks tersebut bisa dikalikan. Nah, hitungannya menjadi seperti ini ya. Contohnya, misalnya ada matriks A, ordonya 2 kali 3, dengan elemen seperti berikut, dan matriks B, ordonya 3 kali 2, dengan elemen seperti berikut, maka A kali B, kita cek dulu ordonya ya. Tadi ordo matriks A adalah 2 kali 3, lalu ordo matriks B adalah 3 kali 2, sehingga sudah sama nih, sama-sama 3 ya. Jumlah kolomnya itu 3, jumlah baris B-nya itu 3 juga, sehingga bisa dikalikan. Nah, cara mengalikannya, tinggal kalian kalikan baris dengan kolom. Jadi baris 1 dikali kolom 1, kemudian baris 1 dikali kolom 2, lalu baris 2 dikali kolom 1, dan baris 2 dikali kolom 2. Kemudian nanti dijumlahkan. Sehingga hasil akhirnya adalah matriks 2 kali 2, dengan elemen 22, min 6, 20, 11. Contoh lagi, misalnya ada matriks M, ordonya 1 kali 3, dan N matriksnya ordonya 2 kali 3. Kita tulis dulu di sini. Nah, ternyata ini tidak sama nih. 3 dengan 2 kan tidak sama ya. Jadi jumlah kolom di matriks yang pertama tidak sama dengan jumlah baris di matriks yang kedua. Sehingga M kali N ini tidak dapat diselesaikan. Karena jumlah kolom pada matriks M tidak sama dengan jumlah baris pada matriks N. Seperti itu ya. Nah, untuk soal evaluasinya, silakan nanti kalian kerjakan soal di Google Form dengan link bit.ly/evaluasi perkalian matriks. Nanti akan Ibu share juga di Classroom ya. Nanti jika kalian mendapatkan nilai kurang dari 75, maka akan mengikuti remedial. Tapi jika mendapatkan nilai lebih dari atau sama dengan 75, maka akan mengikuti pengayaan. Jadi untuk operasi perkalian matriks itu, yang pertama, untuk perkalian matriks dengan skalar, setiap elemen matriks dikalikan dengan skalar atau bilangan realnya. Seperti yang tadi dijelaskan ya. Kemudian yang kedua, untuk perkalian dua matriks bisa dikalikan jika jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Nah, sampai di kesimpulan ini, apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, biasanya diem nih udah paham ya. Berarti semua insya Allah sudah paham ya. Untuk menutup pembelajaran, kita berdoa lagi ya. Silakan Ibni dipimpin kembali. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri, Bu.
Terima kasih Ibni. Oke, karena sudah pukul 2.30 ya, silakan kalian beristirahat. Selamat berakhir pekan, tapi di rumah aja ya. Jangan lupa jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Terima kasih 11 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih.